Saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang mana kita bisa menjalankan satu kewajiban mencari ilmu atau thalabul ilmi, dan ini bagian kewajiban setiap muslim, sehingga nanti kita dalam beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini adalah kajian yang terakhir di tahun 1443, yang mana kita bentar lagi akan menjelang Ramadan. Biasanya Rasulullah SAW itu memberikan pesan kepada para sahabat ketika menjelang Ramadan, karena memang begitu agung dan keutamaannya bulan Ramadan. Yang jadi persoalan adalah kita ini tidak pernah bisa merasakan tentang keagungan itu. Jadi Ramadan itu seakan-akan seperti bulan biasa yang selisihnya hanya puasa gitu saja. Saya bisa berkesimpulan seperti itu karena kita tidak pernah menjadikan Ramadan itu seperti bagaimana cintanya kita kepada anak, istri, harta kita ketika kita mau kehilangan. Mungkin di antara kita yang ada di sini itu sangat sedikit sekali, bisa jadi hanya 1-2 orang ketika Ramadan mau pergi atau kehilangan Ramadan itu yang sampai menyesali, kemudian sampai menangis itu. Sampai dia berharap kepada Allah agar ketemu lagi, itu kan hampir jarang. Nangisnya kita itu ketika kehilangan Ramadan itu paling apa ya? Ya mungkin belum jahit baju atau belum beli makanan, nggak punya uang. Tapi keutamaannya betul-betul keutamaan itu enggak. Inilah pentingnya adanya satu motivasi menjelang Ramadan. Dan kita berusaha bagaimana Ramadan ini nanti kita jadikan seperti itu. Momen yang luar biasa, yang betul-betul dimuliakan, diagungkan sebagaimana Allah mengagungkan, sebagaimana Rasul juga mengagungkan. Ya, jadi memang seperti itu. Harusnya coba, pernah nggak kita tuh begitu menjelang Ramadan, habis itu sampai seakan-akan satu kehilangan harta yang berharga. Ini kan nggak pernah. Kenapa? Kita menjalannya dengan biasa saja, soalnya nggak ada yang istimewa. Padahal Ramadan sudah dikenal sebagai bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan yang namanya begitu banyak macam. Ada Syahrul Ramadan, ada Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Sa'adah, banyak sekali nama-namanya. Ini makanya kita ingat-ingat pesan-pesan Rasulullah SAW ketika menjelang Ramadan. Dia berpesan, wahai manusia, sungguh telah datang pada kalian bulan Allah dengan membawa barokah, rahmat dan maghfirah. Mari kita cek apakah Ramadan kemarin membawa berkah bagi kita. Saya mungkin sudah berulang-ulang menyampaikan yang namanya barokah. Oleh ulama disebut ziyadatul khair ba'dal khair, bertambahnya kebaikan setelah melakukan kebaikan. Ramadan itu mulia, berarti ketika kita melakukan kemuliaan di bulan Ramadan akan bertambah kemuliaan kita di bulan-bulan berikutnya. Itu barokah namanya. Barokah itu seperti itu. Coba jenengan perhatikan, di mana letaknya jenengan minta keberkahan? Ayo, di mana? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi nikah, barokallahu laka. Makan, Allahumma barik lana. Barokah mintanya. Tapi kenapa keberkahan ini tidak diberikan oleh Allah kepada kita? Ya persoalannya kita nggak paham. Ya dikirone barokahi panganan opo, dikirone barokahi duwe gitu. Makanya kita harus pahami barokah itu. Barokah itu akan memunculkan satu kebaikan setelah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya saya bilang bahwa Ramadan merupakan momen perubahan itu. Kenapa? Ya karena memang keberkahannya di perubahan itu. Orang yang tadinya ngamuan jadi lemah lembut gitu kan. Orang yang tadinya pelit menjadi luman atau dermawan, itu di barokah. Jadi nanti kita perhatikan ada nggak perubahan dalam diri kita ini. Kalau kita menginginkan Ramadan itu barokah dan keberkahannya tetap ada, nah disitulah berarti kita harus siap untuk berubah. Yang tadinya tahun kemarin itu khatam cuma sekali, ya kan, ditambahlah sekali tambah setengah atau apa kan begitu. Mencoba belajar begitu. Apalagi bagi orang yang sudah lancar gitu. Masa orang yang bacanya sudah lancar 1 bulan aja nggak selesai kan. Kalau yang nggak lancar, saya memahami, maklum, ini saya sering bilang bahwa kita ini memang harus persiapan. Kalau para sahabat itu mempersiapkan itu 3 bulan sebelumnya. Lah kita sampai saya itu urung persiapan. Saya disiapkan kelambine anyar. Ini kan sangat ironis sekali, Pak. Makanya kita harusnya apa? Suka, seneng. Kenapa? Karena ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Bahkan sahabat saja menginginkan seakan-akan 1 tahun seperti Ramadan. Lah kok kita malah sedih? Masya Allah. Ini barokah. Yang kedua apa? Rahmat. Coba kita perhatikan, apakah rahmatnya bulan Ramadan di tahun lalu kita dapati? Mari kita cek Quran surat 3 ayat 159. Ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu disebabkan beliau memiliki akhlak yang mulia. Lantaran akhlak itulah Allah turunkan rahmat. Ramadan adalah bulan rahmah. Yang saya pahami dari ayat ini adalah bulan perubahan akhlak yang buruk menjadi akhlak yang lebih baik. Makanya di ayat ini disebutkan fa bima rahmati minallahi lintalahum law kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Rahmat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada akhlak. Yang pertama adalah lintalahum, yaitu lemah lembut. Jadi orang yang wataknya kasar itu bisa selesai di bulan Ramadan jadi lembut. Keluar dari bulan Ramadan jadi lembut. Makanya ada yang mengibaratkan Ramadan itu seperti kepompong. Jadi begitu keluar, ulat yang tadinya buruk itu menjadi bagus. Perubahan akhlak dari buruk menjadi baik. Itu Ramadan. Sing maune atos jadi lembut. Tek sampean kok poso Ramadan yang tadinya atos tambah semakin atos, berarti Ramadan bukan menjadi bulan rahmat bagi jenengan. Bukan menjadi bulan rahmat bagi kita. Dan rahmat merupakan bagian daripada salah satu sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya engkau keras kepala dan keras hati, engkau akan ditinggalkan oleh umat. Jadi kalau setelah Ramadan itu kita justru malah semakin keras hati, keras kepala, berarti Ramadan tidak menjadi rahmat bagi kita. Itu harus ada perubahan. Fa'fu anhum, memaafkan, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada Allah. Wasyawirhum fil amr, musyawarah, kemudian tawakal. Paling tidak ada 6 atau 5 sifat yang Allah SWT akhirnya turunkan rahmat kepada Rasulullah SAW. Makanya kalau perubahan akhlak ini nanti akan berpengaruh di hari kiamat. Perubahan akhlak buruk menjadi baik ini akan ada dampak kebaikan di hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah maghfirah, ampunan. Selain Ramadan kita pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dihapus dosa-dosa kita, diampuni kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang Allah memberikan ampunan itu dengan menggunakan sesuatu yang tidak mengenakkan bagi kita, yaitu dengan musibah. Tapi itu adalah isinya ampunan. Lah kayak Ramadan kok malah tambah loro. Berarti dikabulkan doanya minta ampunnya itu. Dia minta ampun di bulan Ramadan, banyak istighfar, bar Syawal dikei loro. Nah, itu berarti ampunannya itu di bulan Syawal itu. Dengan cara diberi sakit. Karena sakit adalah salah satu cara Allah SWT menghilangkan kesalahan atau dosa di dunia. Kalau dia sabar, maka dosa-dosa itu terampuni, kemudian di akhirat dia sudah bersih, tidak punya dosa. Berapa banyak orang yang paham sakit itu bagian daripada ampunan, tapi ketika diberi ampunan oleh Allah malah minta sembuh, ampunannya dicabut. Nah, ini kan sama saja. Ya minimal kita pahami seperti itu, bahwa ini bagian dari ampunan sehingga ada kesabaran. Lah kalau mau diobati boleh Pak, ya boleh saja, ya kan? Namanya orang sakit itu kan ibadahnya tidak sempurna. Nah kita mohon kepada Allah, ya Allah, Engkau beri aku sakit sebagai ampunan, tapi ibadah saya tidak sempurna. Saya mohon ya Allah Engkau sembuhkan sehingga saya bisa beribadah dengan sempurna. Yang tadinya sholatnya itu duduk biar bisa berdiri kan gitu. Ini maghfirah. Makanya Ramadan itu disebut syahrul maghfirah, syahrul mubarak gitu. Begitu banyak nama-nama itu, tapi kita itu menganggapnya biasa saja, nggak istimewa. Nah ini kesalahan dan kelemahan kita sebagai kaum muslimin.